Kita akan memperbarui informasi terkait jalannya ibadah haji di Tanah Suci. Telah bergabung Agni Raharjo, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum Agni, beberapa hari menjelang puncak ibadah haji, bagaimana situasi terkini di kota Makkah, Arab Saudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Makkah, Dave dan pemirsa Berita 1. Beberapa hari menjelang puncak haji, otoritas keamanan Mekah terutama meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap lalu lintas ataupun mobilitas jemaah haji di Mekah. Mereka melakukan perbanyakan checkpoint dan juga menutup sebagian ruas jalan untuk kemudian fokus pada pelaksanaan puncak haji. Artinya akan makin sulit jemaah Indonesia untuk beraktivitas ke Masjidil Haram dari hotel-hotel tempat mereka menginap. Karena selain pemeriksaan kartu nusuk ataupun kartu masuk ke kota Mekah yang semakin ketat, pembatasan lalu lintas ini juga mengakibatkan jemaah tidak banyak bisa beraktivitas, sehingga mereka akhirnya disarankan beraktivitas hanya di sekitar hotel. Kalaupun memang misalnya mereka akan beraktivitas ibadah, disarankan untuk beribadah di masjid-masjid yang ada di sekitar hotel. Nah, penutupan ataupun pembatasan aktivitas ini tentunya berdampak pada sejumlah hal. Salah satunya adalah distribusi makanan bagi jemaah, di mana sejumlah dapur yang biasanya melakukan atau menyuplai makanan memilih untuk menutup dapur mereka karena mereka tidak akan bisa mengantarkan makanan ataupun konsumsi jemaah tepat waktu. Nah, lalu apa solusi bagi jemaah? Salah satunya adalah dengan menggunakan sajian siap saji atau makanan siap saji. Nah, terkait makanan siap saji ini, semalam Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzan Simanjuntak melakukan sosialisasi sambil bersilaturahmi dengan jemaah haji Indonesia yang berada di kota Mekah. Salah satu hal yang menjadi salah satu topik sosialisasi adalah pemanfaatan makanan siap saji atau ready to eat yang memang sudah disiapkan oleh PPIH dan Kementerian Haji dan Umroh bagi jemaah haji Indonesia pada masa pra-Armusna, yaitu pada tanggal 7 dan 8 Zulhijjah, kemudian pada masa Armusna pada tanggal 9 hingga 12 Zulhijjah, dan pada masa pasca Armusna pada tanggal 13 Zulhijjah. Artinya selama tanggal ini jemaah tidak lagi akan mendapat makanan ataupun konsumsi dari hotel, namun mereka akan mendapat makanan siap saji yang bisa disantap kapanpun, yang kemudian akan didistribusikan sebelum Armusna, dan pada saat nanti di Armusna mereka sudah tinggal menikmati. Nah, hal ini perlu disosialisasikan mengingat masih banyak jemaah Indonesia yang mungkin belum terbiasa dengan makanan siap saji, sehingga mereka mungkin lebih memilih untuk makanan yang kemudian dimasak. Padahal selama masa Armusna, dapur-dapur sudah tidak lagi bisa beroperasi. Kalaupun misalnya di tenda-tenda jemaah itu ada, mungkin hanya yang dimasak hanya nasi putih saja. Sementara lauknya disediakan secara sistem ready to eat atau RTE. Nah, sosialisasi ini menjadi penting karena beberapa temuan justru malah jemaah malah menyimpan makanan siap saji ini untuk kemudian dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Padahal makanan ini adalah makanan pengganti yang sangat penting bagi mereka dan harus dikonsumsi untuk menjaga daya tahan dan kebugaran tubuh mereka. Dan berikut pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ya, Dave dan pemirsa Berita 1, selain sosialisasi, salah satu hal yang juga harus diperhatikan jemaah haji Indonesia saat nanti di Armusna adalah perbekalan atau barang-barang apa yang harus mereka bawa pada saat di puncak haji atau di Armusna. Yang terpenting adalah jemaah tidak lagi diperkenankan membawa koper. Artinya, barang-barang yang diperlukan jemaah selama berada di fase Armusna itu harus dikemas dengan tas ataupun tas kecil yang kemudian mereka bawa. Mengapa jemaah tidak lagi boleh diizinkan menggunakan koper? Karena itu akan mengganggu
mobilitas dan menghambat pergerakan mereka saat armusna, yang tentunya akan merugikan tahapan ibadah mereka di puncak haji. Lalu apa saja isi tas yang harus mereka siapkan? Salah satunya adalah hal-hal yang penting seperti obat-obatan pribadi, kemudian makanan ringan, karena makanan berat akan tersedia dengan jumlah yang cukup banyak di tenda-tenda, kemudian juga air minum, oralit, kemudian juga semprot. Alat semprot air ini penting untuk menjaga supaya apabila mereka merasa terlalu panas suhunya, mereka bisa menyemprotkan air untuk mendinginkan suhu tubuh. Selain itu juga sandal, kemudian juga handuk untuk mengelap keringat ataupun apabila dibasahi bisa membuat tubuh jemaah menjadi dingin atau mendinginkan tubuh jemaah. Nah, hal-hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih banyak jemaah yang masih ingin membawa banyak barang pada saat armusna, padahal ini sendiri justru malah akan mengganggu aktivitas mereka saat di puncak haji. Kembali ke Anda, Dev. Baik, terima kasih banyak Agni Raharjo atas laporan Anda. Jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 melaporkan langsung dari Makkah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan semoga seluruh kegiatan Anda lancar di sana. Terima kasih banyak Agni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.